Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas perjalanan Petra Sihombing, nama yang mungkin Anda kenal sebagai penyanyi ya. Iya, betul. Tapi sumber wawancara kita ini nunjukin kalau fokusnya dia sekarang justru di balik layar, jadi produser. Menarik. Dan yang bikin tambah menarik, kepindahannya ke Bali 3 tahun lalu tuh kayaknya jadi titik penting banget. Oh, yang dia pindah ke Ubud itu ya? Iya. Kita akan coba bongkar gimana perubahan besar ini bukan cuma soal pindah tempat tinggal aja, tapi juga soal nemuin ritme kerja baru, mungkin prioritas hidup juga, dan kepuasan profesional yang rasanya beda gitu. Oke. Misi kita kali ini coba menangkap esensi pergeseran Petra ini dan apa sih yang mungkin bisa Anda, para pendengar, renungkan dari kisahnya. Langsung aja kita mulai? Tentu. Yang langsung kelihatan menarik di sini tuh bagaimana keputusan sadar buat ngubah lingkungan, ya pindah ke Ubud itu ternyata punya efek domino yang gimana ya, kuat banget gitu ke proses kreatifnya. Bahkan ke identitas profesionalnya juga. Setuju, ini bukan sekedar pindah rumah biasa gitu ya? Bukan. Jauh lebih dalam kayaknya. Nah, kalau dari ceritanya awalnya pindah ke Ubud itu alasannya praktis banget. Sekolah anak sama pekerjaan istrinya. Oh oke. Jadi bukan karena cari inspirasi atau gimana gitu awalnya ya? Kayaknya belum ke sana awalnya. Tapi justru di sana Petra malah nemuin sesuatu yang nggak dia duga. Kenyamanan dalam ketenangan. Terus dia juga ngerasa enak karena interaksi sosialnya jadi berkurang. Wah, kontras banget ya. Kan dulu rumahnya di Bintaro sering jadi tempat ngumpul tuh katanya. Betul. Jadi mungkin ini semacam preferensi personal yang baru dia sadari sepenuhnya pas udah nyoba tinggal di sana. Bisa jadi. Dan bukan cuma soal tenang dari orang ya, tapi mungkin juga lingkungan fisiknya. Ubud kan dekat alam. Ada sawah, hutan kecil gitu. Minim polusi suara juga. Iya, dia bilang itu bagus buat anaknya. Beda banget sama lingkungan perkotaan yang isinya bangunan semua kan? Pasti beda sih feel-nya. Lebih grounding mungkin ya? Mungkin. Dan perubahan paling radikal, ini menurutku ya, ada di gaya hidupnya. Dia sengaja banget ngatur jam kerja, jadi 10 pagi sampai 5 sore. Wah, disiplin ya? Iya, gak lagi begadang sampai pagi kayak dulu pas masih fokus jadi penyanyi. Jadi waktu buat keluarga juga lebih banyak kan? Anak pulang sekolah, dia udah selesai kerja. Itu idaman banyak orang sih kayaknya. Dia bahkan cerita pernah sekali coba begadang lagi buat kerja, meeting Zoom atau apa gitu sampai jam 5 pagi. Besoknya langsung keracunan makanan. Serius? Wah, itu kayak penolakan dari badan ya? Iya, kayak badannya udah gak terima ritme lama gitu. Udah adaptasi total sama yang baru, yang lebih sehat. Itu nunjukin perubahannya udah fundamental banget sih, bukan cuma di permukaan. Dan mungkin ini penting juga ya buat kerjaan produser yang butuh fokus, butuh energi stabil jangka panjang. Nah, nyambung ke situ. Perubahan gaya hidup ini kayaknya memang sejalan banget sama peneguhan identitas profesionalnya dia. Jadi, kapan sih momen haknya dia sebagai produser itu muncul? Nah, ini yang menarik. Kapan dia ngerasa, oke, gua produser nih? Ternyata dia bilang itu setelah ngerjain albumnya Kunto Aji, Mantra-Mantra. Khususnya pas garap lagu Rehat sama Jakarta. Oh, album yang fenomenal itu ya? Iya, di situ dia nemuin kepuasan yang unik. Dia suka proses menangkap momen itu terus bantu visi musisi lain biar jadi kenyataan. Rasanya beda katanya sama pas jadi penyanyi. Jadi lebih ke behind the scene tapi justru dapat fulfillment yang beda ya. Nikmatin proses membangun dari nol gitu. Bikin sesuatu yang awet. Betul, dia ngerasa lebih berfungsi pas bantu orang lain mencapai versi terbaik mereka. Menariknya lagi, dia bilang peran produser ini justru makin kuat pas dia ngerasa album solonya sendiri agak kurang berhasil di pasaran. Jadi kayak titik balik gitu. Masuk akal. Jadi ada semacam realokasi fokus gitu ya? Iya, dan hebatnya kerjaan produksi ini lancar jaya dia kerjain dari Ubud. Sistem kerja remote yang dia bangun pas pandemi itu ternyata efektif banget. Oh iya, sampai proyek luar juga? Banget, proyek jalan terus. Bahkan sampai ke Singapura, terus Filipina juga. Dia cerita sempat ngurusin band dari Manila, ada 9 personil, semua koordinasi dari jauh. Wow, keren sih itu. Butuh skill komunikasi dan manajemen yang oke banget pasti. Pasti. Nah, ngomongin soal musiknya dia, ada satu fakta yang jujur aja bikin aku agak kaget sih pas baca wawancaranya. Apa tuh? Petra itu baru benar-benar dengerin musik populer Indonesia kayak Sheila on 7 atau Krisdayanti itu setelah album keduanya rilis. Hah? Serius? Gimana ceritanya? Iya, sebelumnya fokusnya dia itu 100% musik luar negeri.
Dia cerita punya 2 iPod yang 160 giga itu loh, isinya penuh lagu hasil unduhan, ribuan album. Gila. Terus kenapa dia ngumpulin sebanyak itu? Karena dia obsesi sama kualitas rekaman musik luar, soundnya, produksinya. Menarik. Jadi dia berkarir di musik Indonesia tapi referensi lokalnya minim di awalnya. Kayaknya gitu. Aneh kan? Tapi mungkin justru itu yang bikin rasa rekaman dia jadi khas ya. Bisa jadi, bisa jadi. Awalnya dia ngerasa rekaman Indonesia itu tipis katanya. Tapi belakangan dia sadar, oh itu soal selera aja, soal kultur merekam yang beda. Dan seleranya dia emang luas sih. Dari folk kayak Bob Dylan, Neil Young, sampai John Mayer juga dia suka. Pengaruhnya kelihatan sih di beberapa karyanya. Nah, ada contoh spesifik nggak? Gimana dia ngadepin musik Indonesia yang beda banget dari seleranya? Ada. Contoh bagus banget pas dia diminta Melly Goeslaw buat garap ulang lagu Denting. Oh, lagu Melly yang ikonik itu? Iya, awalnya dia bingung banget. Lagunya kan Melly banget ya, beda jauh sama gaya Petra. Tapi tantangan itu yang dia kerjain pas udah di Ubud juga malah ngelahirin sesuatu yang unik. Hasilnya gimana? Sampai temennya bilang, hasilnya malah jadi kayak gaya Krisdayanti. Wah, jauh banget ya lompatan nih. Tapi berhasil berarti ya keluar dari zona nyamannya? Kelihatannya gitu. Nah, tapi dibalik semua pencapaian ini, Petra ngaku dia tuh masih sering ngerasa insecure. Oh ya? Soal apa tuh? Soal nulis lagu. Perasaan kalau karyanya itu jelek banget. Dan itu bisa muncul tiba-tiba, nggak ada pemicunya katanya. Imposter syndrome gitu kali ya. Padahal kan dia udah banyak banget bikin karya bagus. Iya, tapi dia bilang sih dia belajar buat ya didiemin aja perasaan itu. Kecuali kalau lagi ada kerjaan. Nah, energi dari klien atau proyeknya itu biasanya bantu buat ngusir rasa insecure-nya. Menarik ya. Kontras banget sama ambisinya, soalnya dia kan pengen banget ngerjain lebih banyak proyek musik di luar negeri. Pengen ngerasain kultur kerja yang beda. Betul, ambisinya tetap ada. Dan dia juga lagi nyiapin album solonya lagi kok. Judulnya Seneng Oke, Sedih Nggak Apa-apa. Wah, judulnya menarik tuh. Ditunggu deh. Sedikit trivia nih buat penutup bagian ini. Soal penampilan, dia tuh sering pasrah aja sama adiknya yang kebetulan stylist. Oh, pantesan gayanya sering kelihatan oke ya. Dan anting yang sering dia pakai itu ternyata inspirasinya dari Sal Priadi. Dulu mereka tetanggaan di Bintaro katanya. Ada-ada aja. Detail kecil tapi menarik. Jadi kalau kita tarik simpulannya, kepindahan Petra Sihombing ke Bali itu jauh lebih dari sekedar pindah alamat aja. Iya, kayak semacam katalisator gitu ya. Betul, katalisator buat nemuin ulang ritme hidup yang pas buat dia, buat prioritasin keluarga, dan yang penting juga buat ngukuhin identitasnya sebagai seorang produser musik. Proses kreatifnya jadi lebih tenang, lebih terstruktur, dan dia nemuin kepuasan baru justru di balik layar. Nggak harus selalu di depan panggung. Iya. Ini jadi ngasih refleksi penting juga ya buat kita, buat Anda para pendengar. Sejauh mana sih lingkungan dan rutinitas kita sehari-hari itu beneran ngaruh ke kejernihan berpikir dan kepuasan kita dalam kerja? Pertanyaan bagus tuh. Petra nemuin jalannya dengan langkah yang cukup berani ya. Menyepi sedikit dan bangun struktur baru buat dirinya sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Perubahan apa sih dalam hidup Anda? Nggak harus besar, bisa kecil aja, entah di lingkungan atau kebiasaan yang mungkin bisa membuka kejernihan atau perspektif baru yang selama ini nggak kepikiran. Sesuatu buat dieksplorasi sendiri ya. Betul. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.